Selamat sore, assalamualaikum teman-teman. Ini kita sambil menunggu audiens menonton acara kita sore ini. Jadi kita sore ini bakal live bareng sama narasumber-narasumber kece. Kita bakal bahas sebuah tema yang menarik. Tentunya kalau misalnya teman-teman udah lihat poster kita di Instagram, jadi acara ini memang untuk memeriahkan Lead the Fest Pemimpin Indonesia 2021, yakni dengan tema Leading in New Era. Dan negarawan.id sendiri pada sore hari ini kita mau ngulik seputar kepemimpinan di lingkungan birokrasi di era saat ini. Nah, nanti kita sambil nunggu narasumber hadir dan audiens bergabung ya. Ini selamat sore buat yang sudah bergabung. Ada Mbak atau Mas nih, Nurul gitu loh ya. Selamat sore, ada Mbak Nurul Hidayah. Terima kasih telah hadir. Ada Mbak Alamanda, Mbak Zaza CAA underscore, Mbak Maya Sugestina, ada Mas Nurul Hasani. Udah boleh nanya belum? Oh nanti ya Mas ya nanyanya. Nanti pada saat diskusi boleh banget nih teman-teman kalau mau tanya sama narasumber pada sore hari ini. Ada Mbak Asi, halo Mbak Asi, Mas Imam juga, halo, ada Mas Wahyu ya. Wah rame nih ya. Oke deh, boleh deh. Aku perkenankan saya untuk mengenalkan diri dulu ya sebelumnya ya. Saya Arya Dwi Rahmani, biasa dipanggil Arya. Saya ASN Kementerian Keuangan. Saat ini menjadi ketua di Komunitas Negarawan. Jadi boleh kenalan dikit ya. Komunitas Negarawan ini apa sih? Komunitas Negarawan ini merupakan organisasi non-profit yang terdiri dari perkumpulan ASN lintas instansi, baik di pusat maupun daerah, di mana kita punya satu visi untuk mewujudkan reformasi dan transformasi birokrasi Indonesia masa depan, serta mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan kalau misalnya teman-teman netizen tanya, sebenarnya anggota komunitas negarawan ini dari mana aja sih? Jadi anggota komunitas kita ini merupakan alumni dari program ASN Academy. Dan kalau teman-teman nanya ASN Academy apa sih gitu, mungkin teman-teman juga sudah pernah atau mungkin banyak yang mendengar. ASN Academy adalah program pengembangan kapasitas diri, pengembangan leadership skill bagi ASN di seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh pemimpin Indonesia. Dan sampai dengan 2021 ini telah dilaksanakan sebanyak 2 batch. Dan insya Allah nih ke depan bakal buka batch 3. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya buat teman-teman ASN muda yang semangat dan kece di seluruh Indonesia. Boleh banget ikutan ASN Academy. Nanti alumninya bakal menjadi bagian dari komunitas negarawan. Terus dan ini juga ya mau ngasih tahu juga kalau komunitas negarawan juga insya Allah bakal terus menghadirkan Entox atau negarawan talk seperti ini dengan tema-tema yang tentunya menarik, diperbincangkan, dan sayang untuk ditinggalkan. Dan ini sudah masuk episode Ini sudah masuk episode kelima. Jadi untuk episode pertama sampai dengan keempat bisa teman-teman tonton lagi di IGTV @negarawan.id. Dan seperti saya jelaskan di awal bahwa Entox episode 5 ini kita selenggarakan untuk memeriahkan Lead the Fest 2021 yang diselenggarakan oleh pemimpin.id dan akan dilaksanakan mulai tanggal 12 hingga 17 Agustus mendatang. Info selengkapnya bisa teman-teman lihat di Instagram Lead the Fest dan Instagram @pemimpin.indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, boleh ya aku mau ngundang narasumber-narasumber yang telah hadir pada sore hari ini. Yang pertama ada Bang Oki dari Kemdikbudristek, ada Kak Lea dari Kemendagri, dan Mas Gunawan dari Kementerian Keuangan. Mungkin boleh ya saya invite. Hai Kak Lea. Halo Mas Arya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar juga Kak Lea? Alhamdulillah baik-baik. Wah, ini juga sudah ada Bang Oki bersama kita. Halo, assalamualaikum Bang Oki. Waalaikumsalam. Halo Arya. Apa kabarnya? Baik. Iya, dan yang ketiga ini ada Mas Gunawan Wicaksono atau kita biasa manggil Mas Gun. Apa kabar Mas Gun? Alhamdulillah Mas Arya sehat. Suara saya sudah terdengar dengan jelas?
Seperti Terus biasa, kalimat pembuka dulu dong. Suara saya sudah terdengar dengan jelas? ala webinar kalau di kantor ya cuy. Yo, Yoi. link presentasinya mana nih? Belum ada nih. Yang minta link yang minta link presensi kita bakal ngadain webinar di episode selanjutnya yang pasti terus follow Instagram kita. Oke, mungkin Nyelip aja promosinya. tetap harus nyelip promosi biar rame Wajib, cuy wajib. gitu. Wajib. Oke, mungkin sebelum kita diskusi banyak nih sore hari ini, boleh dong kenalan dulu satu persatu. Saya mulai dari Kak Lea dulu, boleh silakan Kak Lea. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Katelia, teman-teman bisa panggilnya Lia. Saat ini bekerja sebagai ASN di Kementerian Dalam Negeri. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Lea. Jadi kita manggilnya Kak Lea ya, nama bekennya. Oke, makasih. Mungkin kedua, Bang Oki boleh silakan perkenalkan diri. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Saya Oki Adrian. Saya ASN di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya biasa dipanggil Oki. Salam kenal semua. Salam kenal Bang Oki. Makasih. Yang ketiga mungkin boleh Mas Gunawan silakan diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore teman-teman semua. Nama saya Gunawan Wicaksono. Saat ini saya kerja di Kementerian Keuangan. Biasa dipanggil Gunawan atau Gun singkatnya. Oke. Sip, makasih banyak nih. Jadi kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Nih karena teman-teman sudah mengenal teman-teman narasumber hari ini. Oleh karena itu boleh dong ya nanti kita sambil diskusi bareng. Jangan ragu-ragu kalau ada yang mau nanya silahkan komen di kolom chat. Ya. Ya, jadi mungkin tema sore hari ini kita bakal bahas sesuatu yang agak berat tapi kayaknya asik nih kalau kita bahas gitu ya. Jadi tema sore hari ini adalah leading the bureaucracy in uncertainty era. Mungkin kalau misalnya kita tahu bersama ya, kita tahu bareng-bareng bahwa memang saat ini tuh kita memang udah masuk namanya ke era VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Mungkin banyak juga ahli yang juga ngomong kita sedang berada di era disrupsi, yang mana memang kita nih, apalagi ASN ya, nggak hanya di swasta, apalagi kita sebagai ASN, sebagai bagian dari pemerintah ini memang harus bisa beradaptasi, bagaimana bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan sudah ada teori baru nih, kita udah tahu ada namanya era VUCA, ada era disrupsi, ada teori baru. Kita bahkan kayaknya sudah masuk namanya era tuna. Kalau di singkatannya merupakan turbulensi, uncertainty, novelty, and ambiguity. Mungkin ini yang memang sudah terjadi nih, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti ini nih teman-teman. Nah, aku pengen tanya sih sebenarnya mungkin dari Bang Oki dulu deh ya. Kalau menurut Bang Oki sendiri, bisa cerita nggak sih Bang, apa sih perbedaan yang Bang Oki rasakan, situasi di lingkungan kerja Bang Oki di Kemdikbudristek sebelum dan setelah pandemi COVID-19? Sebenarnya dari sisi pelayanan gak ada perbedaan ya. Mungkin cara kita melayaninya aja. Jadi kalau dulu kan sebelum ada pandemi dan kita masih full bekerja dari kantor, kita bisa melayani pelayanan di kantor. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini, kita juga harus berpikir kreatif kan, bagaimana kita tetap bisa memberikan layanan ke masyarakat dengan berkualitas. Oleh karena itu kita mengoptimalkan, sebenarnya sebelum-sebelumnya juga sudah menggunakan teknologi ya, dan dengan ada pandemi ini kita lebih mengoptimalkan lagi penggunaan teknologi. Hanya itu aja sih perbedaannya, tapi dari sisi pelayanan tetap ya harus tetap terjaga dan harus tetap berkualitas. Itu ya. Oke. Artinya memang kita sebagai ASN di instansi pemerintah memang harus semakin adaptif dengan teknologi ya Bang Oki gitu ya. Semakin adaptif, Siap. betul. Benar. Kalau menurut Kak Lea, seperti apa sih tantangannya terjadi sebelum dan setelah pandemi ini? Mungkin nyambung dari Mas Oki tuh paling simpelnya yang tadinya offline meeting, sekarang tuh online meeting ya. Kalau dulu offline-nya 3 tempat, kita datangi 3 kantor berbeda-beda, sekarang 3 atau 4 rapat dengan device-nya yang berbeda-beda. Itu mungkin yang paling simpel ya dirasakan teman-teman ASN semuanya. Terus yang kedua, dalam pelayanan tadi yang sampaikan Mas Oki, perbedaannya mungkin masalah full team atau tidak di posisi di kantor. Namun ada yang WFA kan, kita punya WFA, kita juga ada WFO, ataupun yang sekarang full team harus WFA di PPKM.
perbedaannya adalah bagaimana memanage ketika sebelum dan saat pandemi sih, itu yang paling terasa kalau di aku pribadi ya. Oke, jadi memang, iya sih, memang ini nggak cuma kita di ASN sih ya, Kak ya. Jadi memang teman-teman di swasta, di berbagai sektor juga ngerasain sih. Dulu yang memang kalau misalnya mau rapat, kita harus ketemu langsung di ruang rapat. Sekarang kita bisa rapat di mana aja. Even teman-teman bisa sambil duduk, sambil rebahan pun bisa sambil ikut rapat, bisa produktif gitu loh. Kalau menurut Mas Gun sendiri, gimana sih perbedaan yang dirasakan? Ya, sorry, Menurut Mas Gun? perbedaannya. Oke, Yes. perbedaan. Sebenarnya hampir sama sih semuanya juga. Tapi terutama kalau saya sih kebetulan kerjanya bukan ini ngomong kedengaran suara background ada nyanyian anak kecil ya, nggak apa-apa ya. Aman. Maklum di rumah. Jadi ya kayak gitulah perbedaannya adalah sekarang kita kalau bisa kerja di rumah. Lebih banyak ketemu dengan keluarga bagi yang udah punya keluarga atau teman dan ibu kosan. Mungkin kalau yang ngekos malah jadi lebih sering ketemu ibu kosan, lebih sering ditagih tuh, lebih cepat tuh ditagihnya. Biasanya kita pulang malam langsung tidur gitu kan. Sekarang malah kemana uang listrik, mana uang kosan kan lebih cepat kayak jadi ditagih. Tapi kalau saya perbedaannya di rumah ya lebih cepat aja, kapan nih tanggal 1 nih. Itu sih. Jadi kalau perbedaan tadi kan udah dibahas tuh dari segi kantor, namanya yang nggak beda jauh sih. Kalau saya karena kerjaannya bukan melayani publik ya, bukan melayani masyarakat, jadi memang internal stakeholder yang saya layani. Jadi kami juga sudah terbiasa, cuman bedanya adalah tempat kerjanya aja dan alat yang digunakan sih. Sekarang lebih banyak digital. Jadi kalau dulu paper, sekarang komputer lebih banyak. Jadi lebih banyak, jadi kalau misalnya di zaman sebelum pandemi, yang namanya flexible working space itu adalah, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi kayak kalau setelah pandemi ini, flexible working space itu jadi sesuatu yang nyata gitu ya. Bahkan memang kita butuhin sekarang gitu loh. Karena memang, ya sebuah keniscayaan, kita nggak bisa ketemu dengan banyak orang, ya otomatis kerja bisa di mana aja, dan dengan menggunakan perangkat teknologi gitu ya Mas Gun ya. Iya betul, dan yang jelas sih kesamaannya tuh sebelum dan sesudah kita tetap kerja kok, dan tetap banyak rapat seperti yang dibilang Mbak Lea tadi. Dan makin banyak rapatnya mungkin ya. Bener-bener banget. Iya. Nah, kalau misalnya ngomongin nih tentang tantangan atau hambatan mungkin yang teman-teman rasakan nih di birokrasi saat ini, di era VUCA dan di era disrupsi ini, kira-kira apa sih gitu yang dirasain? Mungkin boleh dong dari Kak Lea dulu gitu. Kalau di birokrasinya mungkin kebutuhan e-governance-nya semakin meningkat, tapi kadang tuh tidak dipadankan dengan kemampuan saat itu gitu. Misalnya mungkin beda-beda instansi mungkin berbeda ya, cuman pengalaman pribadiku tuh kayaknya e-gov-nya belum dapat memenuhi seluruh layanan publik yang harusnya bisa kita lakukan. Jadi ada hal-hal yang terhambat karena tidak bisa dilakukan dengan melalui cara-cara IT gitu ya, walaupun ada hal-hal juga yang memang tidak bisa digantikan dengan IT. Nah itu cukup sedikit mengganggu cara kerja di birokrasi kita. Terus yang kedua sih terkait kalau yang menurut aku tuh di posisi pandemi seperti ini, bukan hanya di birokrasi secara keseluruhan ya, tapi ke kepegawaiannya sendiri, maksudnya pegawai-pegawai di lingkungan instansi itu sendiri, kesehatan jiwa dan raganya itu agak-agak harus dipertimbangkan. Maksudnya kita di Indonesia masih agak terlalu tidak memperhatikan masalah work-life balance atau well-being begitu ya. Tapi semenjak posisinya seperti saat ini, itu tuh lebih terlihat. Kita bisa lihat teman-teman kita sendiri ada yang terkena COVID, kemudian ada yang juga burnout, akhirnya stres. Hal-hal begitu mungkin terlihat bukan melakukan pelayanan publik, tapi sebenarnya kita lupakan yang melakukan pelayanan publik sebenarnya person ini juga yang harus dijaga. Itu sih. Menarik sih. Jadi memang era teknologi semakin maju, namun kita sekarang berada di tengah pandemi, tapi ekspektasi masyarakat juga makin tinggi, tapi di satu sisi kesehatan mental atau well-being dari pegawai-pegawai pemerintah atau kita semua di sini memang juga harus dijaga gitu ya Kak Lea ya gitu. Karena memang benar banget sih, apalagi namanya kita dihadapkan dengan global pandemi kayak gini,
imunitas tubuh harus terjaga gitu ya, meskipun memang beban kerja kita juga tidak berkurang gitu selama pandemi ini. Sip, keren banget kali ya, memang setuju sekali. Kalau dari Bang Oki seperti apa? Tantangannya dari sisi komunikasi ya, Ria, kalau dikaitkan dengan pandemi ya, karena kan kita jauh ya di antara satu dan yang lain. Ini menjadi tantangan dan juga menjadi seni tersendiri sih, gimana kita bisa membuat komunikasi itu optimal. Sedangkan kita nggak di satu tempat. Kalau misalnya di kantor itu kan kita di satu ruangan gitu ya. Jadi kalau ada masalah atau ada isu kita langsung bisa diskusi di sana di ruangan. Tapi dengan adanya pandemi ini tantangannya adalah bagaimana caranya kita bisa tanda kutip menyenikan komunikasi supaya juga nggak jenuh gitu. Jadi kalau misalnya komunikasi hanya satu arah gitu kan juga call atau video call atau melalui Zoom atau platform lainnya lah, itu bisa menjadi alternatif untuk untuk menjawab tantangan komunikasi tersebut. Tapi yang kedua adalah kapabilitas tim kan juga kita perlu tahu, Arya dan teman-teman. Jadi misalnya ya nggak semua orang kan bisa punya akses ke teknologi juga. Nah ini juga kita harus tahu juga caranya gimana menyampaikan informasi, baik ya mungkin kalau misalnya dia hanya WhatsApp aja yang mereka punya gitu ya, ya kita berarti komunikasi pendekatan melalui WhatsApp dan komunikasi nanti bisa WhatsApp gitu. Tapi itu dia kapabilitas teman-teman juga, kita dari yang perlu tahu kapasitas teman-teman tim kita tersendiri gitu. Jadi yang paling berasa sih tantangannya komunikasi ya, dan gimana bikin kolaborasi dari jarak jauh ini tetap menarik gitu. Jadi beda lah kalau kita datang, kita ketemu langsung kan, kita bisa tahu feel orang, kita bisa tahu gestur orang ketika diskusi ya, dia setuju atau enggak, dia ada masalah atau enggak. Tapi dengan kejauhan ini kan bekerja dari rumah ini ya, kita kayak gini nih, kita nggak tahu kalau bisa kita nggak ngelihat muka kan, ini orang lagi feelingnya lagi apa. Dan tadi terkait relate juga dengan yang dengan Mbak Lea sampaikan gitu, well-being seseorang juga perlu kita pastikan, atau ya kita kalau kita punya tim kita perlu pastikan at least tanya apa kabar gitu, dan lain-lain. Itu menurut saya in touch personal gitu, dengan jarak jauh seperti ini bisa membangkitkan ini juga sih, semangat teman-teman juga. Jadi ada dua tadi ya, tantangan komunikasi, tantangan kolaborasi, dan kapasitas tim juga kita yang harus tahu. Itu aja sih. Benar, 3 poin penting ya tantangan yang kita hadapi saat ini. Gak cuma di Bang Oki, tapi kita semua sih memang benar. Tantangan di komunikasi, kapasitas anggota tim kita, dan bagaimana kita bisa empati sih gitu sama teman yang lainnya, mungkin yang sedang sama-sama sakit, terkena pandemi gitu ya, well-being atau kesehatan mental mereka. Nah, tantangan yang dirasakan Kalia dan Bang Oki ini juga Mas Gunawan rasakan nggak sih gitu di kantor? Ya tentunya pasti sih ya, terutama yang disampaikan tadi Bang Oki 3 hal itu, wah itu benar banget sih. Tapi kalau boleh saya melihat bahwa sebetulnya di balik tantangan-tantangan itu ya terbuka kesempatan yang banyak. Ini seperti, maksudnya siapapun kita tidak akan menyangka dalam kondisi seperti ini ya sekarang saat ini. Dan ini menjadi sebuah blessing in disguise, bahwa ini tuh kayak membukakan mata kita bahwa masih banyak loh hal yang bisa diperbaiki, masih banyak hal yang bisa ditingkatkan. Seperti tadi yang Arya bilang, bahwa dulu kita kerja dari rumah, nggak mungkin birokrat bisa kerja dari rumah. Buktinya sekarang kita bisa, walaupun tetap awalnya kita terbata-bata, tapi alhamdulillah ya, nggak alhamdulillah ya sih ya, kalau 1,5 tahun pandemi sudah berjalan, tapi kita masih bisa, walaupun mungkin seperti tadi kayak ada kendala di komunikasi. Kemudian kita harus ada yang misalnya ada yang sakit, tapi tetap kita masih bisa, bahwa ada hal yang dapat kita perbaiki, kita lakukan. Ini membuka kesempatan baru, dan kalau dalam konteks di tempat kami disebut dengan new ways of working gitu. Itu sih Mas Arya. Menarik. Jadi begitulah ya, tantangannya memang kita rasain semua nih saat ini gitu. Oke, gue mau ke Bang Oki nih. Tadi Bang Oki bilang salah satu tantangannya adalah bagaimana gaya komunikasi.
Nah, Bang Oki ini kan mungkin sudah sebagai aktor salah satu pemimpin muda yang ada di Kemdikbudristek. Bang Oki ini sekarang menjadi subkoordinator kerjasama dan informasi di Balitbank dan Perbukuan Kemdikbudristek ya Bang Oki ya? Betul. Nah, yes. Sebagai aktor atau pemimpin muda di kantor, gaya komunikasi seperti apa sih yang Bang Oki terapkan di pandemi seperti ini dengan timnya Bang Oki gitu yang dan kemudian gaya komunikasi efektif itu yang kayak gini loh yang bener yang Bang Oki terapkan dan yang harusnya kita terapkan itu seperti apa sih sebagai seorang pemimpin? Ya, ini sekedar sharing aja ya. Mungkin cara teman-teman berbeda. Tapi sebelumnya saya tuh jabatan fungsionalnya Pranata Komputer Ahli Muda. Dan ini mendapatkan tugas tambahan aja sebagai subkoordinator. Jadi ada 2 job desk yang diberikan oleh pimpinan untuk saya. Gaya komunikasi atau gaya kolaborasi yang biasa saya terapkan ke tim itu adalah kalau ada masalah kita tuh diskusi. Jadi biasanya kita mengadakan, nggak hanya ada masalah sih, misalnya mau merencanakan sesuatu ya kita dengan duduk bareng gitu ya. Kita minta pandangan teman-teman juga dari tim gitu ya. Kan setiap orang itu pasti punya kompetensi dan pandangannya masing-masing. Dan itu apa sih yang bisa kita kolaborasikan untuk mencapai tujuan organisasi gitu. Jadi kalau dari saya sih open to discuss ya untuk bekerja di dalam tim. Kemudian kita harus percaya bahwa setiap tim itu memiliki kapasitas masing-masing dan kita yang mesti mengetahui kapasitas dan kompetensi masing-masing tim tersebut. Jadi ketika kita memberikan tugas atau meminta bantuan gitu dengan teman-teman, kita sudah tahu kapasitas masing-masing tim. Yang ketiga, ya balik lagi sih ya masalah komunikasi yang efektif ya. Tadi kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, ya kita diskusikan aja langsung gitu. Jadi nggak ada yang boundaries, nggak ada sekat-sekat yang mesti kita menjadikan itu bottleneck gitu. Jadi ya udah kalau ada masalah kita ngobrol bareng. Masalah debat, masalah nggak setuju di dalam diskusi sih wajar ya menurut saya, apalagi ketika itu masih diramu gitu topik atau keputusan yang masih diramu. Tapi ketika itu once sudah menjadi keputusan atau kesepakatan bersama, itu yang pasti kita lakukan gitu. Jadi kalau menurut saya debat, diskusi, tapi ini ya mungkin menurut saya debat, diskusi itu juga kita sebagai orang Indonesia kan punya adat tersendiri ketika kita menyampaikan pandangan atau menyampaikan masukan gitu ya, apalagi terlebih kepada pimpinan atau kepada senior. Itu juga perlu banget bahasa-bahasa yang keindonesiaan lah, dengan manner dan sikap keindonesiaan kita. Itu masalah penyampaian. Yang kedua, jangan asal ngomong gitu. Jadi kalau kita mau menyampaikan pendapat, ya kita harus ada data. Jangan sampai nggak ada data kita ngomong gitu aja dan tanpa solusi. Nah itu jangan sampai deh. Kalau kita cuman komplain aja kerjaan gitu kan, tapi nggak ada solusi, dengan jangan mengajukan pendapat, tapi ya lo kalau mau berpendapat ya lo kasih pandangan dan lu sampaikan dengan sopan santun keindonesiaan, tetap kita orang Indonesia gitu. Jadi boleh direct gitu ya, boleh langsung gitu, tapi tetaplah kita orang Indonesia. Apalagi kalau kita di birokrasi kan sama senior, sama pimpinan kan, ya mohon izin, minta tolong, mohon bantuan dan lain-lain, itu penting banget sih untuk kita mencapai tujuan organisasi dan tujuan bernegara. Mungkin kalau dari saya itu sih, Arya. Sip. Wah, mantap nih tips dari Bang Oki. Jadi Bang Oki bilang untuk gaya komunikasi yang cocok ya, apalagi di tengah era disrupsi ini, dari sisi pemimpin harus jadi pemimpin yang bersahabat, yang mana sebesar-besarnya membuka diskusi dengan tim, dengan anggota timnya. Tapi kita juga sebagai anggota tim nih, sebagai staff, sebagai pelaksana juga harus memperhatikan kaidah-kaidah berkomunikasi dengan pimpinan, dengan pimpinan kita, seperti itu ya Bang Oki ya. Wah, menarik banget. Mungkin sebelum aku ke pertanyaan selanjutnya, aku boleh ya bacain komentar dari netizen yang telah hadir. Di sini ada @debrahmantio. Komunikasi memang menantang banget di masa pandemi.
koordinasi sama tim aja butuh beberapa tahap dan belum tentu efektif. Terus maklum WFH suka banyak distraksi. Nah, sama kayak Bang Oki ini sebagai aktor atau pemimpin di kantor, pemimpin muda di kantor. Kalau kalian sendiri juga merasakan nggak sih seperti yang Mas D. Brahmantio ini rasakan, dan apa sih yang Kak Lea lakukan gitu untuk mengatasi hal tersebut? Sorry, Mas Arya agak nge-freeze tadi yang terakhir gimana? Pertanyaannya terakhir? Komunikasi menantang banget di masa pandemi. Koordinasi antar tim aja butuh beberapa tahap nih meskipun di tengah pandemi kayak gini dan belum tentu efektif. Maklum, WFH suka banyak distraksi. Nah, ini dirasakan juga nggak sih dengan Kak Lea, dan bagaimana Kak Lea menyikapinya gitu? Terasa sih ya, maksudnya pastilah ada perbedaan ketika tim kita ada di rumah atau ketika posisinya berada di kantor gitu ya. Nah, balik lagi kayak tadi teman-teman bilang, inti komunikasi itu kayaknya yang pertama kita harus mendengar dulu ya, harus bisa mendengar dulu secara keseluruhan kebutuhan tim kita itu seperti apa. Nah, biasanya kalau sepertinya bukan saya aja yang freeze, Arya juga freeze. Oke. Halo, hadir. Hadir. Sepertinya kita Lanjut, Kak. terganggu jaringan. Oke, lanjut. Setelah kita berusaha dengan mendengar gitu ya, kita mendengar dulu gitu ya, kita mendengar dulu permasalahan di tim kita apa. Jadi kalau aku pertama kali ketika pandemi terjadi, kemudian kita harus ada yang WFH, posisinya waktu itu ada beberapa timku yang nggak bisa masuk kantor karena memang punya comorbid, jadi kita tidak mengizinkan mereka ada di kantor. Nah, kita bicara gimana ya cara kerja kita yang baik gitu. Ada teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga, punya anak atau punya suami gitu ya, yang harus dia urus juga gitu dengan keadaan pandemi. Kita diskusi kayak Mas Oki bilang tadi, kita diskusi jam berapa kita akan melakukan pekerjaan, jam berapa akan kita melakukan rapat tim untuk diskusi. Biasanya aku setiap minggu ada rapat tim gitu, diskusi. Kemudian pada penyelesaiannya kita kasih deadline gitu. Ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Ini mau kita selesaikan kapan? Jadi lebih ke saling terbuka gitu, Mas Arya. Misalnya ada teman aku yang bilang, ini kita lagi ada ini Mbak, atau ada anak yang lagi sakit, aku nanti kerjainnya malam gitu ya. Jadi bisa nanti teman-teman ngirim email ke aku itu jam 2 pagi gitu ya, jam 1 malam itu biasa gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gitu, yang komunikasi yang disampaikan oleh Mas Oki tadi yang penting gitu, kan kita harus empati juga ya, kita mengerti juga keadaannya seperti apa. Jadi sebelum kita memberikan arahan ataupun memberikan disposisi gitu ya, walaupun sekarang kita udah nggak pakai disposisi lagi ya Mas Oki ya, maksudnya lebih dan kurang gitu pembagian tim, kita harus mikir dulu nih kondisinya seperti apa dan kita bagi bersama nih cara kerjanya mau seperti apa gitu sih Mas Arya. Mantap banget nih. Jadi kita dengar langsung ya dari dua orang pemimpin muda di kantor. Memang iya sih, saya sepakat, sebuah sistem kepemimpinan akan berhasil. Memang hal pertama yang harus kita jaga itu memang komunikasi kita gitu ya, baik dengan peers kita, baik dengan bawahan kita, seperti itu. Nah, dari kacamata seorang pelaksana di Kementerian Keuangan nih, apalagi seorang duta transformasi nih buat Mas Gunawan, kira-kira tantangan komunikasi ini juga dirasakan gak sih dengan Mas Gunawan? Dan sebagai seorang duta transformasi, apa sih yang Mas Gunawan lakukan untuk bagaimana mengkomunikasikan perubahan di kantor, bagaimana menyuarakan perubahan di kantor? Mungkin bisa diceritakan, Mas Gun. Oke, makasih ya. Kalau tadi yang komunikasi itu jelas ya. Kalau kebetulan di tempat saya, di unit saya itu, di masa pandemi ini pembagian tugasnya sudah diperjelas gitu. Jadi rekan saya A mengerjakan apa, saya mengerjakan apa, dan C mengerjakan apa, yang lain mengerjakan apa. Itu sudah masing-masing sudah diperjelas tuh dari awal itu. Oke, karena kita sekarang ada WFO, WFH, nanti ini A ngerjain ini, saya ngerjain ini, B ngerjain ini. Jadi udah dibagi tuh jelas. Pada saat salah satu yang nggak bisa, maka dia akan memberitahu lah di grup WA, mohon izin saya nggak bisa karena ada keperluan lain atau sedang kurang sehat gitu kan. Ya, akhirnya yang lain backup ya. Itu kayak gitu sih kalau komunikasi ya terutama. Nah, kalau untuk terkait dengan
peran saya sebagai duta transformasi juga. Nah, duta transformasi itu sebetulnya apa sih? Duta transformasi itu seperti penyambung tangan lah, penyambung tangan dari manajemen perubahan yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi dari tim reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang dari pusat, kemudian bisa inisiatif-inisiatifnya itu, perubahan-perubahan yang sudah dilakukan tersampaikan kepada lini paling bawah yang ada di Kementerian Keuangan, yaitu di level pelaksana, di level teknis, di kantor-kantor yang ada di seluruh Indonesia. Jadi duta transformasi itu ada di semua kantor. Duta transformasi itu terdiri dari change agent dan lighthouse team gitu. Nah, biasanya change agent itu adalah sosok di kantor itu biasanya eselon 3 atau kepala kantor yang jadi otomatis pimpinan itu memegang peranan penting juga. Jadi walaupun ini dari pusat adalah pimpinan tertinggi, tapi di bawah tetap ada dipegang oleh pimpinan-pimpinan itu untuk mengkomandoi perubahan transformasi. Nah, kebetulan di tempat saya di Kemenq itu transformasi sudah dilaksanakan dari sudah dimulai itu grand design-nya dari 2000, kalau saya tidak salah itu 2012-2013. Kemudian di 2019 itu sebetulnya sudah membangun sistem segala macam, dilalah ya seperti tadi saya bilang, blessing in disguise. Ada pandemi, semuanya harus dipercepat gitu. Semua yang dibuat itu transformasi itu dipercepat, otomatis membuat ya kita harus siap. Organisasi untungnya sudah siap, terutama dengan adanya duta transformasi yang mengkomunikasikan, membantu mengkomunikasikan ke pegawai bahwa ini ada perubahan, ada inisiatif baru, seperti itu sih. Jadi kalau tantangannya sendiri ya, kalau sekarang sih karena kita sudah terbiasa online ya. Kalau saya pribadi kemarin itu ya beberapa kali ya kita koordinasinya lewat online aja sih, lewat Zoom. Kita mengadakan acara internal atau apa gitu, kumpul-kumpul. Oh iya, tahun lalu itu kebetulan di kantor saya ngadain kayak lomba nyanyi loh. Ternyata kita bisa lomba nyanyi online lewat Zoom. Lumayan menghibur ternyata. Terus kita bisa bikin kuis juga lewat Zoom. Lumayan menghibur ternyata itu. Gitu sih. Arya boleh nambahin dikit di pertanyaan Arya tadi. Silakan. Mungkin satu lagi ya untuk ada engagement dengan tim ya. Misalnya kita perlu tim di luar jam kerja gitu ya, atau di weekend, itu jangan segan deh bilang minta maaf gitu. Mohon maaf diganggu waktunya karena ada hal yang urgent. Itu jangan sungkan sih menurut saya untuk say sorry karena kita telah mengganggu yang seharusnya dia istirahat gitu ya. Dan kita sekaligus minta izin waktunya untuk membantu pekerjaan. Itu tambahan sih menurut saya. Jadi itu termasuk empati juga ketika orang memang sudah waktunya istirahat dan kita tetap membutuhkan tenaganya, ya jangan sungkan untuk say sorry, minta maaf untuk meminta bantuannya dia. Yes, sepakat banget. Three magic words-nya tetap dipakai ya Mas ya. Three magic words itu. Three magic words, benar. Mohon izin, mohon maaf. Terima kasih. Kadang-kadang dalam satu pesan ada tiga-tiganya tuh. Tiga-tiganya masuk semua. Dan apresiasi jika sudah selesai. Apresiasi nggak mesti dengan materi. Benar. Apresiasi kita ya nanti sesuai dengan kreativitas kita lah, tapi nggak mesti melulu materi sih. Yes, gue sepakat banget. Jadi memang kalau bisa menggarisbawahi yang Bang Oki katakan, dengan three magic words tadi, dengan apresiasi, ibaratnya seorang pemimpin di era sekarang itu ya yang bisa memanusiakan manusia terhadap anggota timnya gitu ya Bang Oki ya. Betul. Ini keren banget. Gue mau nanya lagi sih ke Kalea sekarang. Oke. Mungkin Bang Oki dan Kalea nih ya menjadi salah dua yang merasakan mungkin efek dari delayering jabatan. Mungkin di kebijakannya Pak Presiden Jokowi sekarang salah satu arahnya adalah bagaimana menyederhanakan birokrasi. Salah satunya dengan delayering jabatan. Nah, sebagai orang yang merasakan delayering jabatan,
em, apa sih perbedaan yang Kak Lea rasakan ketika sebelumnya menjadi seorang pejabat pengawas atau pejabat eselon 4 dan sekarang menjadi pejabat fungsional, Jakfung, dan ditambah dengan ditambah dengan tugas sebagai subkoordinator. Apa sih perbedaannya? Kalau perbedaan signifikannya, yang pertama, kita jadi pekerjaannya dua gitu, Mas Arya. Jadi kita harus mengerjakan tugas sebagai jabatan fungsional, tapi juga kita masih punya tugas sebagai di Pusima yang melekat di subkoordinator itu ya. Jadi kayak contohnya jabatan fungsional saya itu kan perencana ahli muda, tapi subkoordinatornya sistem prosedur dan kinerja begitu. Di saat yang sama kita harus melakukan semua tusi kita karena itu memang kewajiban kita, tapi juga kita masih harus mengejar Jakfung. Nah, kesulitannya adalah terkait dengan di layering ini belum semua aturannya kan clear ya Mas Arya, apakah di level besarnya atau di level teknisnya sendiri begitu. Nah, perbedaan hal seperti itu cukup sulit enggak ya, karena namanya perubahan pasti baru, pasti ada hal-hal yang harus disesuaikan. Namun cukup membuat kita harus benar-benar mencari informasi itu jangan cuma menunggu gitu. Kita kan sering ya dapat informasi itu cuma nunggu surat edaran gitu ya atau surat apa. Nah, karena ini merupakan konsep baru, hal-hal seperti itu yang harus kita cari tahu. Terus yang kedua, lebih aktif sih Mas Arya karena harus ngejar angka kredit. Jadi di luar jam kantor kita juga ngikutin pelatihan-pelatihan online untuk ngembangin kapasitas diri kita sendiri juga gitu kan ya. Walaupun di jabatan fungsional itu aku udah kerja lebih dan kurang mungkin 7-8 tahun, maksudnya di pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, tapi kan kita nggak bisa cuman stuck di situ ya. Ada hal-hal yang harus kita kembangin. Nah, itu membagi waktu antara mengerjakan pekerjaan dan juga harus meningkatkan kapasitas untuk memenuhi jabatan fungsional kita itu sih. Itu sih Mas Arya. Oke. Jadi memang kewajiban menjadi pemimpinnya itu sendiri, pemimpin tim ya ibaratnya. Jadi pemimpin tim tidak lepas, tapi akhirnya ada melekat nih jabatan baru, akhirnya melekat kewajiban baru untuk memenuhi angka-angka kredit ya sesuai dengan jabatan fungsional yang Kak Lea sekarang emban. Nah, gue mau nanya dari sisi Bang Oki. Kalau Bang Oki sendiri ngerasain gimana sih sekarang sebelum delayering jabatan masih menjadi kasubag, menjadi pejabat pengawas, dan sekarang nih sebagai pejabat fungsional itu apa sih bedanya gitu? Ya, sebelum ke situ, mungkin kita bukan mungkin, ASN itu kan harus ikut apa yang sudah digariskan oleh pemerintah, oleh presiden, kemudian pimpinan, dan lain-lain. Itu kita harus menjalankan ya, karena seperti itu level birokrasinya. Kemudian sebenarnya tadi Mbak Lea udah menjawab juga. Sebenarnya perbedaannya hanya kita ada 2 job desk yang harus kita selesaikan gitu kan. Job desk yang pertama memang jabatan fungsional kita gitu. Job desk yang kedua yang tambahan tadi sebagai subkoordinator. Banyak tantangan ya, memang karena ini baru ya. Dan ya kita yang harus cari tahu, yang harus jemput bola dengan informasi-informasi yang ada di sekitar gitu. Dan karena contoh gini, karena saya sebagai peranata komputer ahli muda gitu kan, jadi pembinanya adalah Badan Pusat Statistik ya, kita yang perlu mencari tahu dengan kontak person yang mengurusi jabatan fungsional yang ada di BPS gitu. Kemudian untuk pekerjaan tambahan sebagai subkoordinator ya itu masih bisa bekerja seperti biasa Arya. Jadi yang paling penting adalah menurut saya ya, yang paling penting itu sebenarnya change manajemennya sih. Dan itu yang perlu disampaikan ke seluruh pegawai sampai pegawai sampai seluruh pegawai itu mengerti dengan change management yang ada di birokrasi kita. Ini masih menjadi, menurut saya pribadi sih masih menjadi tantangan tersendiri karena mungkin karena ini perubahannya masif, jadi masih perlu waktu untuk terus-menerus kita gaungkan, kita glorifikasi. Kalau kata orang humas gitu bahasanya, kita glorifikasi perubahan-perubahan itu, jadi supaya semua pegawai juga memahami ya. Karena
gini ya, kalau kita nggak ada sense of belonging di suatu tempat atau di suatu pekerjaan, jadi bawaannya terus males-malesan, ngeluh dan lain-lain gitu kan. Yang ini yang kita mesti bangun dengan at least kalau misalnya punya tim, dengan tim kita dulu lah kita bangun sense of belonging itu. Jadi prinsip keberpunyaan, terus prinsip kesepemahaman gitu. Jadi itu yang terus dipupuk terus menerus untuk dapat memahami perubahan-perubahan yang ada di birokrasi kita, karena tadi sesuai dengan judul hari ini kan, in uncertainty era, memang distorsi disrupsi, terus perubahan-perubahan itu sangat cepat terjadi, apalagi dengan adanya kebutuhan zaman ya. Ini kan reformasi birokrasi juga kan pasti memenuhi tuntutan zaman kita. Jadi bagaimana birokrasi itu lincah, bagaimana birokrasi itu efektif, efisien, dan sebagainya. Jadi menurut saya itu sih sikap kita sebagai ASN. So balik lagi ke pertanyaan yang tadi, sebenarnya ya perbedaan hanya itu aja. Di satu sisi kita perlu untuk menyusun angka kredit karena kita sebagai penjabat fungsional. Di satu sisi kita juga harus tetap konsisten menjalankan tugas-tugas tambahan yang telah diberikan oleh pimpinan kita. Jadi notes-nya itu sih, ya bertanggung jawab lah dan integritas. Sepakat banget, bertanggung jawab, agile. Jadi kalau misalnya lihat kriteria-kriteria yang Bang Oki bilang menjadi seorang pemimpin yang baik saat ini, itu memang kriteria sebagai pemimpin yang agile gitu ya Bang Oki ya, dan yang pasti berintegritas. Ini harus digarisbawahi banget. Tadi Bang Oki udah nyinggung tentang change management, di mana memang ya di era VUCA, di era disrupsi ini kita nih, kantor kita, instansi kita memang harus dituntut ini untuk bisa ke arah sana. Gue mau nanya ke Mas Gunawan sebagai Duta Transformasi Kemenq. Bisa nggak sih Mas Gunawan sharing change management program dan apa sih yang telah dilakukan oleh Kemenq nih di instansinya Mas Gunawan untuk beradaptasi dengan era disrupsi ini, dengan era VUCA ini? Oke, tadi kan di awal saya sempat menyebutkan bahwa kita kalau kami di Kemenq itu mengenal, akhirnya diberi nama menjadi New Ways of Working. Nah, New Ways of Working ini merupakan salah satu bentuk inisiatif dari reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan ya saya tadi. Kalau secara institusinya ya, secara institusi. Jadi ada digitalisasi, office automation. Kita kan sekarang udah mengenal ternyata kita bisa tanda tangan elektronik, terus nota dinas bisa menggunakan aplikasi tersendiri yang dibuat kantor gitu. Bahkan hal ini pun sebetulnya sudah digaungkan oleh pimpinan-pimpinan tertinggi bahwa kita akan menuju e-government ya kalau nggak salah. Jadi semuanya itu, bahkan ada namanya satu data Indonesia. Nah di Kemenq sendiri sudah ada satu data Kemenq yang isinya menyatukan semua. Jadi justru dengan adanya ini, kalau arahan pimpinan itu bahwa kita tuh jangan lagi terkotak-kotakan lah dengan nama unit masing-masing, ya, masing-masing kita harus sudah mulai belajar saling mengetahui, saling berbagi informasi, agar kita bisa merumuskan kebijakan yang lebih baik, yang lebih efektif, dan lebih tepat sasaran, seperti itu sih. Maka dari itu, salah satunya juga change management yang inisiatif yang bisa diajukan adalah di Kemenq sendiri ada change management inisiatif data analitik. Jadi di setiap unit wajib mengajukan program data analitik gitu. Jadi mau nggak mau kita sudah diwajibkan. Bahkan dalam konteks duta transformasi tadi, duta transformasi itu dibebani target. Target, jadi tidak cuma pekerjaan intinya nih, tapi dibebani target bahwa di unit itu harus ada minimal satu proposal lah, satu proposal inovasi dan satu proposal data analitik. Jadi mau nggak mau tuh kita harus mencari info, berusaha mencari info itu. Untungnya sih memang dari pusat pun sebagai enabler gitu dari masing-masing eselon 1 itu membuat seperti training, pelatihan, dan ada komunitasnya sendiri. Itu jadi
itu lumayan ini juga sih. Belum lagi kita bicara selain inovasi, kemudian kolaborasi. Nah itu duta transformasi itu dituntut untuk berkolaborasi. Jadi diberi target bahwa Anda harus membuat satu program kolaborasi gitu. Jadi memang kadang kita ini mungkin saya kurang paham, cuman pemahaman saya pribadi memang kita terkadang perubahan itu harus dipaksa. Nah itu mungkin merupakan suatu bentuk sedikit pemaksaan, tapi dalam konteks yang lebih baik. Seperti itu, Mas. Sepakat banget. Kalau dari Bang Oki nih, Bang Oki juga orang IT kan ya. Di era VUCA atau di era disrupsi ini apa aja sih change management yang telah dilaksanakan di Kemdikbudristek gitu? Boleh dong sharing? Sebenarnya dari gini, kita tuh udah lama ya punya sistem dinas kedinasan secara elektronik. Jadi jika ada surat atau ada dokumen masuk itu kita menerimanya melalui suatu aplikasi, namanya sistem naskah dinas elektronik. Dan itu udah lama banget sih, udah hampir 5 atau 6 tahun ke belakang. Itu kita pakai. Dan terlebih sekarang kita punya fasilitas tadi, Mas Gunawan juga sudah menyinggung ya terkait dengan tanda tangan elektronik. Jadi kita menggunakan tanda tangan elektronik untuk semua dokumen resmi kita, Arya. Dan itu awal-awal kita juga bingung kan, ini gimana caranya gitu. Jadi tapi dengan teman-teman Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Biro Umum yang menangani sistem informasi naskah dinas ini, dengan training-training yang mereka lakukan, alhamdulillah sih bisa terlaksana dengan baik, dan terutama untuk mengakomodir ketika kita WFH ya, dan selama pandemi seperti sekarang ini. Yang kedua, udah lama juga sebenarnya kita sebelum pandemi kita melaksanakan, misalnya karena kami di Badan Litbang itu sebagai focal point dari satu working group APEC di bidang sumber daya manusia, kita ada kolaborasi dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan Korea untuk mengadakan suatu peningkatan kapasitas lah untuk teman-teman guru gitu ya. Dan sebelumnya kita masih menggunakan cara-cara konvensional lah, dengan misalnya dengan surat dan lain-lain. Tapi sekarang untuk udah jalan lama juga, alhamdulillah udah 3-4 tahun ini kita menggunakan open registration, Arya. Jadi memang teman-teman yang punya keinginan atau eagerness untuk mengikuti pelatihan, mereka dapat mengisi formulir secara daring ya, secara online. Dan itu membuat kita juga menjadi lebih mudah ya untuk mendapatkan data. Dan jika kita misalnya ingin ada survei kecil-kecilan, terutama ini terkait dengan the latest policy yang kita sedang lakukan, yaitu terkait dengan asesmen nasional ya, itu kita bisa mencantumkan beberapa pertanyaan di situ untuk nanti para pendaftar itu jawab, dan itu bisa menjadi bahan untuk kajian kita juga, sudah sejauh mana komunikasi publik kita terkait dengan asesmen nasional itu tercapai. Jadi banyak banget tools-tools teknologi informasi yang bisa kita gunakan untuk kolaborasi. Dan saat ini dan alhamdulillah juga saat ini kita udah mulai terbiasa ya untuk menggunakan suatu platform kolaborasi. Ini boleh nyebut merek ya? Boleh banget. kita jadi sering pakai Google Docs dan Dropbox, Arya dan teman-teman. Jadi kita bisa sharing file, edit file di situ langsung. Kemudian kita bisa ngasih komen langsung kan di situ. Jadi caranya agak lebih mudah, dan kita nggak takut salah versi file yang akan digunakan deh. Seperti itu. Dan bersyukur juga pimpinan juga menggunakan itu. Jadi kita ketika memberikan masukan atau bahan, kita bisa langsung mohon izin Pak, ini atau Bu, ini bahannya mohon koreksi. Nanti mereka yang bisa memberikan komentar di situ. Dan ini berguna banget, apalagi ya perubahan emang harus paksa, benar kata Mas Gun. Karena ini pandemi kayaknya yang memaksa kita harus berubah dengan cara kita bekerja, cara kita berkolaborasi. Jadi ya blessing in disguise ya, maksudnya di satu sisi
apa namanya pandemi, tapi di sisi lain ada cara kerja baru yang kita bisa praktekkan yang sebenarnya dari dulu itu udah bisa ya. Tapi dengan adanya pandemi ini kita di force untuk melakukan itu. Itu sih optimalisasi teknologi, banyak banget platform-platform yang ada di luaran sana, nanti bisa disesuaikan oleh kebutuhan dari instansi masing-masing. Itu sih, satu lagi deh, terkait dengan policy juga. Sebenarnya untuk adik-adik kita itu kita udah punya namanya rumah belajar. Itu platform belajar yang bisa digunakan oleh siswa, murid, dan guru, dan orang tua juga bisa melihat. Itu udah kita kembangkan hampir 1 dekade, Arya dan teman-teman. Nah ini menurut saya salah satu usaha kita ya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mudah, dan tentunya kita juga masih butuh masukan-masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita tersebut. Itu Arya. Mantap. Keren banget statement dari Mas Oki dan Mas Gunawan terkait dengan chat management. Boleh ya kita bacain komen dari netizen. Dari our second case, komunikasi pada seluruh tim penting ya, karena dan keterbukaan informasi benar banget harus bisa dilaksanakan. Terus kata James Christian 2312, pimpinan yang pengertian, tim yang berjalan dengan baik ini penting. Yes, setuju. Terus dari Riasai, ini ada pertanyaan dari Riasai. Mau nanya dong, bagaimana memotivasi bawahan yang kurang memiliki etos kerja dan ritme kerja yang lambat? Gue mau jawaban dari Kak Lea nih. Kira-kira gimana sih menurut kacamata Kak Lea menghadapi kondisi seperti itu? Ini kok relate banget ya, soalnya baru kejadian. Jadi gimana ya? Biasanya ini versi aku ya. Pertamanya biasanya aku ngajak ngobrol dulu gitu ya. Kalau dulu posisinya bisa ketemu langsung di ruangan, kalau sekarang biasanya setelah Zoom biasanya aku telepon gitu ya, atau WhatsApp gitu. Kita cari tahu dulu kenapa sih masalahnya, ada apa. Bisa aja misalnya keluarga yang sakit, atau dianya nggak punya alat komunikasi ataupun alat elektronik yang bisa mumpuni, misal tidak punya laptop atau hal-hal lainnya, itu kan bisa juga terjadi gitu ya. Nah, sampai pada satu titik aku merasa, oh ini bukan dia punya alat, tapi memang masih males-malesan gitu ya. Terus kita lihat lagi latar belakang males-malesannya kenapa gitu ya. Mungkin dari usianya masih baru tamat sekolah, terus masih kaget dengan dunia pekerjaan gitu, karena mungkin di level di kita tuh, aku kan di bagian sekretariat ya Mas Arya. Kadang-kadang kan kalau di sekretariat ini nggak ada, mungkin Mas Gun yang paling tahu rasanya nggak ada jam kerjanya gitu ya. Sama kakak, saya juga. Sabar ya Mas. Kadang-kadang nggak ada jam kerjanya gitu ya. Akhirnya pertama kita buat komitmen dulu gitu ya. Maksudnya kita mengerti hal-hal yang dia tidak bisa lakukan karena beberapa pertimbangan, tapi kita dari hal sepele aku bilangnya jam 8 sampai jam 4 sore waktu kerja kamu harus stay ya di rumah, nggak kemana-mana karena ini PPKM. Begitu. Terus kalau aku ada mau sharing, nanti boleh saling share dong file-file dari kantor, masukin aja ke Google Drive gitu ya. Jadi membiasakan dari hal-hal kecil dulu, kayak nge-share berkas gitu ya. Kalau kata mantan pimpinanku dulu, dia cukup menjadi role modelku gitu ya. Dia selalu bilang setiap orang itu punya keahlian masing-masing gitu. Tugasnya kita yang memimpin adalah memastikan dia punya keahlian apa, punya kapabilitas apa yang bisa kita kembangkan. Kadang-kadang orang malu karena dia tidak mampu, tapi malu untuk bicara dia tidak mampu begitu. Nah, ketika kita tahu nih dia tidak mampunya kenapa, kayak akhirnya aku tahu, oh ternyata dia kurang familiar menggunakan merek yang digunakan yang disebut Mas Oki tadi gitu ya. Maksudnya dia nggak biasa gunain Google Doc, Google Drive, karena biasanya aku sharingnya dari situ. Akhirnya ketika jadwalnya dia piket, kita ajarin gitu, maksudnya komunikasi langsung, begini loh caranya. Itu sih Mas yang harus diperhatikan lagi. Kadang males, kita cek dulu malesnya memang karena males atau memang karena dia sebenarnya nggak mampu, cuma nggak bisa ngomong gitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, coba cari peer-nya nih. Cari peer yang bisa jadi teman dia. Jadi misalnya kalau sama, walaupun sebenarnya kan aku sekarang udah fungsional ya, tapi kadang-kadang karena tadinya struktural mungkin ada yang masih kayak segan gitu ya. Biasa aku punya teman-teman pasangannya gitu, misalnya yang untuk tuh si A dan si B yang kerja sama gitu. Nah kalau dia bisa ngobrol bareng temannya ini, kan dia lebih mudah berbicara. Kemudian juga punya rasa tanggung jawab kan, masa ada tugas tuh si A yang ngerjain aku dan temanku yang tapi yang selalu update hanya temanku aja. Nah, jadi bukan lebih ke kompetisi, tapi diajarin buat kolaborasi, kerja bareng-bareng, saling mempermudah pekerjaan gitu. Itu sih, kalau biasanya aku lakukan dan baru-baru kejadian mungkin 1 bulan yang lalu. Jangan-jangan yang nanya orang yang enggak ya? Itu jadi Memang ingat menjadi pengalaman waktu ini ya, waktu ASN Academy ya, kita ada buddy system ya. Jadi kita dipasangkan untuk saling mengingatkan. body system itu memang Nggak penting sih, sia-sia memang latihan. body system memang penting sih, apa namanya, apalagi di tengah pandemi yang kita nggak bisa ketemu tatap muka, dan memang dalam supaya kita bisa saling ngoreksi gitu kali ya Kak ya, gitu ya, dengan teman setim kita. Menarik banget tips dari Kalea, begitu mungkin Mbak Riasai. Ini ada pertanyaan kedua dari Saragi Des. Mungkin aku mau tanya ke Bang Oki. Dengan dinamika situasi pandemi, apakah kakak narasumber pernah mengalami situasi di mana harus mengambil keputusan yang tepat? Tantangan apa yang dialami dan bagaimana memastikan data informed decision? Ya, sebenarnya ini ya, yang the latest itu minggu lalu sih, ketika kita loadnya agak lumayan lagi banyak nih, dan ada suatu ketika kita butuh butuh masukan, arahan dan keputusan ya dari pimpinan gitu. Jadi ini mudah-mudahan bisa relate juga ke pertanyaan tadi. Jadi terus kita coba sampaikan ke pimpinan, mohon waktu kalau apakah ada waktu untuk besok gitu, untuk meeting bareng. Kami butuh arahan, masukan dan keputusan terhadap suatu pekerjaan yang harus kita segera lakukan gitu. Dan kami dan tim itu menyiapkan bahannya. Jadi ketika meeting itu kita nggak ngeblank banget gitu. Jadi kita siapkan bahannya untuk segera dapat diputuskan oleh pimpinan. Dan itu mungkin salah satu salah satu bentuk kolaborasi dan informasi-informasi yang bisa kita lakukan sebelum kita menyampaikan itu ke pimpinan untuk diputuskan. Nah, kemudian setelah itu ini juga jadi the way komunikasi kita ke pimpinan ya, bagaimana kita approach pimpinan agar pekerjaan atau concern kita itu bisa tersampaikan, karena kan yang mempunyai hak hak untuk memutuskan adalah pimpinan ya, kalau in certain policy gitu ya. Jadi seni kita berkomunikasi, lagi-lagi komunikasi sih memang ya, seni kita berkomunikasi ke pimpinan juga seperti apa, dan nggak mungkin kan pimpinan itu kalau kita memberikan informasi itu banyak gitu ya. Jadi kita berikan pointersnya, terus kapan, di mana, ya 5W plus H gitu ya. Itu dikonses sedemikian rupa untuk kemudian bisa kita mendapatkan keputusan dari para pimpinan dan mungkin dari pimpinan tertinggi. Dan menurut saya itu sih ya tambahannya ya. Jadi yang nggak tahu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Desi tadi. Kalau keputusan sih ya karena kita leveling ya sifatnya ya, birokrasi. Ada keputusan ini diputuskan oleh siapa, keputusan ini diputuskan oleh siapa. Jadi kita sebagai pelaksana bisa menyiapkan bahan-bahan aja sih sebenarnya. Jadi ketika policy meeting itu nggak ngeblank sama sekali, itu menjadi kewajiban kita untuk menyediakan asupan atau bahan-bahan briefing kepada pimpinan. Jadi ini bersyukurnya lagi ya, di tempat kami tuh pimpinannya open semua ya. Jadi
ketika kita mengadakan policy meeting itu pasti pimpinan setelah beliau memberikan arahan atau pandangan gitu ya, kita bisa di challenge untuk memberikan pandangan juga gitu. Jadi itu satu berkat lah buat kami dan tim ya, mendapatkan pimpinan seperti itu. Jadi ya menurut saya itu ya, kita sebagai pelaksana kita siapkan bahan-bahan briefing dan lain-lain, nanti keputusan tetap di level policy makers-nya itu sendiri. Iya, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, aku mau apresiasi nih. Ternyata ada pemimpin ID nih yang hadir di tengah live kita. Wah, asik nih diskusinya. Thank you banget, admin pemimpin.id. Terus ikuti ya. Ini kita lagi diskusi sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini tentang kepemimpinan birokrasi di era saat ini. Oke, di sini ada satu pertanyaan di Q&A. Boleh aku buka dulu ya? Oh, sudah dijawab. Mungkin aku boleh deh ke pertanyaan selanjutnya ya. Seberapa penting leadership skill dimiliki oleh seorang ASN? Gue mau dari kacamata seorang pelaksana dulu nih, Mas Gunawan. Gimana, Mas? Seberapa penting leadership skill ini dimiliki oleh kita sebagai ASN, menurut Mas Gunawan? Oh, sebagai ASN ya, leadership. Seberapa penting tadi leadership skill ini dimiliki oleh ASN? Betul kan ya, itu pertanyaannya? Yes. Kalau itu jawabannya, itu sangat penting sih, sangat penting. Mau siapapun, dimanapun level kita, mau kita kerja dimanapun, baik itu di birokrasi atau non-birokrasi, baik itu kita katakanlah di birokrasi itu dari level pelaksana, staf paling bawah hingga yang paling atas, para pimpinan, bahkan hingga pimpinan lembaga atau kementerian, itu penting banget sih. Karena apa? Karena pada dasarnya semua orang itu kan pemimpin ya, dimulai dari diri sendiri ya. Saya rasa mungkin kita semua sama-sama mempelajari hal yang sama, bahwa ya udah, pemimpin itu adalah dimulai dari diri sendiri. Dan tapi bagaimana sih kita bisa mulai dari diri sendiri itu ya, kita harus mulai menerima diri sendiri, menerima diri. Apa menerima diri itu? Menerima diri itu kita sadar dengan potensi kita. Bahkan mungkin tadi sebelum Bang Oki dan Mbak Lea bisa mengenal kompetensi staff-staffnya, mungkin sudah mengenal juga nih kompetensi diri sendiri itu apa. Jadi kita sudah mulai mengenal diri sendiri, kita sudah mulai menerima bahwasanya, oh di sini kemampuan saya, di sini kelemahan saya. Dan dengan adanya rekan-rekan kerja itu bisa saling bisa saling melengkapi lah, seperti itu sih. Jadi bagaimana kita pentingnya, itu penting banget sih kita leadership itu. Jadi dengan dimulai dari diri sendiri, karena kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan orang kalau kita tidak disiplin? Bagaimana kita bisa memberi arahan atau dituruti lah istilahnya gitu, sebagai pimpinan diikuti arahannya kalau kita tidak bisa mengarahkan diri sendiri. Itu sih, Mas. Keren. Jadi memang sebagai seorang ASN, baik yang sudah pada level pengawas sampai dengan jabatan pimpinan tinggi, maupun kita sebagai ASN ini di level pelaksana juga harus ya punya skill leadership gitu ya. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana sih, penting nggak sih kita sebagai ASN itu punya leadership skill? Dan ada pertanyaan selanjutnya nih. Waduh, menurut Kak Lea, skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang good leader in bureaucracy di hari ini? Oke, ditambah kayaknya pertanyaannya. Baiklah. Yeah. Oke. Nggak sesuai skenario ya? Iya, dibilang skenario. Silakan. Oke, yang dibilang Mas Gun tuh bener banget ya, karena kepemimpinan itu wajib banget kayaknya untuk semua ASN di semua lini. Dan bukan hanya di ASN aja sih, di setiap orang itu, karena menurut aku tuh, dan aku sadari bahwa nggak perlu jabatan untuk jadi seorang pemimpin gitu. Nggak perlu jabatan struktural, nggak perlu jabatan fungsional, nggak perlu punya jabatan tinggi di satu kantor CEO atau lainnya untuk kamu menjadi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu adalah
orang yang berusaha melakukan perubahan secara terus-menerus gitu ya. Dan menurut aku perubahan yang kita lakukan dari diri sendiri, kayak Mas Arya bilang, Mas Gun bilang, awareness dulu di awal kita untuk bisa melakukan perubahan di sekitar kita. Sebaik-baiknya manusia adalah kan manusia yang bisa melakukan perubahan maupun kebaikan untuk orang lain begitu ya. Itu dari sisi kepemimpinan menurut aku. Kemudian kalau yang apa sih yang dibutuhin pemimpin muda gitu ya di ASN misalnya, banyak banget sebenarnya. Maksudnya kalau di kayak kalau ada checklistnya tuh masalahnya kayaknya ngalah-ngalahi checklist mau daftar beasiswa gitu, checklistnya banyak banget gitu ya. Cuman pertama aku rasa tuh self awareness ya, yang pertama balik lagi, karena gimana mau kenal orang lain kalau kenal diri sendiri aja belum gitu ya. Tahu dulu apa yang kurangnya aku, kelebihannya aku apa yang harus aku tingkatkan, apa yang harus aku kurangi hal-hal buruknya. Kemudian empathy. Kenapa empathy? Memang memanusiakan manusia itu penting banget gitu ya Mas, karena setiap orang ingin diperlakukan dengan baik, jadi berlaku juga kebalikannya. Ketika kita jadi pimpinan bukan berarti bawahan itu makan dari, istilahnya bahasa kasarnya bukan makan dari kita gitu. Even kita adalah pemimpin perusahaan, kita hanya diberikan ruang-ruang oleh Tuhan Yang Maha Esa, tuh punya ruang masing-masing. Tapi rezeki itu kan bukan rezeki yang kita harus berikan dan kemudian orang itu akan menjadi bawahan kita, itu enggak banget ya. Jadi empati sama orang lain dan mengerti apa sih keadaannya, apa yang harus kita lakukan agar dalam memimpin mereka tuh kita tidak melanggar boundariesnya mereka begitu. Kemudian problem solving udah pasti ya, maksudnya mau jadi pemimpin masa nggak bisa berpikir cepat untuk mengambil keputusan, kemudian mengambil keputusan yang tepat. Komunikasi juga, soalnya aku pernah gitu ya, dan aku merasa itu yang perlu aku perbaiki Mas Arya. Menurut aku problem solving yang aku tawarkan sudah benar gitu ya, decision making yang aku pikirkan sudah benar, tapi ketika aku berkata-kata dengan kurang baik, mungkin maksud baik belum tentu tersampaikan dengan baik kalau komunikasi skillnya kurang oke gitu ya. Jadi kalau menurut aku buat teman-teman di sini bilang izin, mohon maaf, permisi, itu tidak merendahkan kalian berada di level bawah. Itu tidak sama sekali, nggak ada hubungannya, nggak ada compatibility sama sekali, nggak ada. Terus yang terakhir negotiation skill sih kalau sekarang ya. Karena kita kerjanya sudah harus kolaborasi. Misalnya kementerian aku nggak bisa kerja sendiri, aku harus kerja sama Mas Gun, harus kerja sama Mas Oki, sama teman-teman semua yang ada di sini gitu ya. Tapi kan juga ada skill yang ada di situ ya, maksudnya kita harus negosiasi apa yang kita butuh, apa yang kalian butuh, lalu kita kolaborasi. Itu sih minimalnya yang menurut aku untuk saat ini harus dimiliki oleh leadership leader di ASN. Keren banget statement dari Mas Gunawan dan Kaya tadi. Oh ya, nih ada pertanyaan juga. Sebelumnya saya ucapin selamat datang juga nih untuk Ibu Atasadikbud di KBRI India, ada Bu Lestiani yang telah bergabung dalam live IG kita sore ini. Selamat sore Bu Lestiani. Ada pertanyaan dari Ibu nih, dari Bu Lestiani. Sebagai young leaders of ASN, mana tantangan yang ada yang paling menantang? Apa isu anggota tim dengan berbagai latar belakang, atau pimpinan dengan kebijakan baru, atau kapabilitas dari diri sendiri? Gue mau perspektif dari Bang Oki. Silakan Bang Oki. Wah, pertanyaan lumayan juga. Sebenarnya dari kita sendiri dulu sih. Balik lagi tadi ke statement Mas Gun dan Balea. Mau menjadi pemimpin itu kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Itu yang paling penting yang pertama. Karena kalau kita misalnya kita masih suka telat gitu, masih suka tidak menjalankan kewajiban dengan baik gitu, itu kayak kita patut mengintrospeksi diri kita sendiri sih. Itu yang menurut saya yang paling penting adalah selesai dulu dengan diri kita. Kalau dari sisi perubahan pimpinan, perubahan culture kerja memang suatu keniscayaan sih menurut saya, dan itu yang perlu disikapi. Nggak gampang, tapi at least kita
kita ikuti perubahan-perubahan itu. Kalau dari sisi tim, tadi balik lagi ke yang awal, kita perlu perlu mengetahui juga kapasitas dari anggota tim kita masing-masing. Kemudian apalagi kalau misalnya ada gap usia yang lumayan jauh, ya kita sebagai yang junior, walaupun kita diberikan amanah tambahan gitu ya untuk nge-lead suatu tim, ya kita harus memanusiakan manusia gitu. Jadi jangan anggap mereka itu orang lain gitu. Jadi ya kita tetap sama senior ya tetap harus menurut saya ya harus tetap hormat gitu. Jadi misalnya kita minta bantuan atau minta tolong ya tetap ya pakai bahasa minta tolong, mohon bantuan. Itu nggak, tadi yang Mbak Lea bilang itu nggak menjatuhkan kita tuh sebagai manusia, malah kita mengangkat leveling kita dan leveling orang itu menjadi satu manusia sesungguhnya. Jadi memanusiakan manusia juga itu penting banget ketika kita ingin menjadi suatu, dan pemimpin itu bukan hanya, baik lagi saya setuju banget tadi yang Mas Gun dan Mbak Lea sampaikan, pemimpin itu bukan karena kita di leveling kita sebagai koordinator, eselon dan lain-lain, itu ya kita pemimpin gitu. Setiap diri kita adalah pemimpin gitu. Dan bagaimana kita menjalankan porsi kita masing-masing di dunia lah. Jadi memang sudah digariskan kita punya porsi masing-masing. Insya Allah kalau misalnya saling kolaborasi dan saling terbuka, gue sih yakin sih Indonesia bisa maju sih. Itu sih menurut gue. Sesuai dengan visinya komunitas negarawan juga nih menuju Indonesia Emas 2045. Setuju banget dengan Bang Oki, Kak Lea, dan Mas Gunawan tadi. Seru banget ya diskusinya ya, nggak kerasa sudah 1 jam lebih kita diskusi. Dan semoga nanti ke depan kita bisa mengangkat tema-tema yang kayak gini lagi nih, dan tentunya lebih menarik ke depannya. Gue mau minta dong closing statement dari teman-teman semua. Pertama dari Mas Gunawan dulu deh. Apa sih versi Mas Gunawan? Apa sih versi Mas Gunawan tentang leading the bureaucracy in the new era, leading the bureaucracy in uncertainty era menurut Mas Gunawan? Silakan. Ini karena closing statement dan saya tidak pandai membuat kata-kata mutiara ya. Jadi saya izinkan saya mengutip dari beberapa tokoh. Jadi ya, tokoh pertama atau dari saya kutipan pertama adalah winter is coming. Ya, perubahan itu akan datang, tapi setelah itu akan ada after winter there is spring, akan ada musim semi. Jadi yakinlah perubahan ini pasti terjadi, sudah terjadi. Kita tidak tahu nanti akan kembali normal sebelum pandemi atau the new normal, kita nggak tahu. Kita sambut dan berkenalanlah dengan perubahan ini. Kita harus beradaptasi. Kemudian yang kedua, izinkan saya mengutip lagi dari pimpinan kami, dari Ibu Menteri Keuangan pada saat kegiatan Duta Transformasi. Ini bagi seluruh, sebetulnya ini kutipan ini relate untuk seluruh ASN ya, dimanapun ya, dari beliau. Apa yang Anda perbuat, Anda pikirkan, Anda lakukan, sangat menentukan seberapa jauh Indonesia berlari dan seberapa jauh kita mendapatkan keberhasilan. Jaga terus semangat, kreativitas, dan militansi, namun tetap proper dan sopan. Yang terakhir, saya mau ngomong satu ungkapan populer lagi, tapi nggak enak. Soalnya saya mau ngomong be positif dan be happy. Cuma kan positif itu punya arti yang negatif sekarang. Jadi saya bilang be happy. Oke, sekian dari saya. Hanya be happy saja. Be positif, be happy, berkenalan, bersahabat, dan beradaptasi dengan perubahan. Siap. Kalau dari kalian sendiri, silakan closing statement-nya. Saya kira yang cowok dulu, saya dulu ya. Oke. Mempersiapkan diri menjadi pemimpin itu harus dipersiapkan dari awal, bukan dadakan gitu, kayak tiba-tiba ingin jadi pemimpin. Jadi mempersiapkan diri dari awal, terus menggali potensi diri, menggali kemampuan diri, terus mengembangkan diri. Kemudian
ada satu juga yang kadang kita lupa, kalau memimpin itu jangan lupa memimpin dengan hati gitu, karena nggak semua hal bisa dijelaskan pakai teori ataupun pakai aturan. Dan yang terakhir, kalau menurut aku ketika memimpin jangan lupa semua amanah yang kita emban itu pertanggungjawabannya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi be wise gitu dengan jabatan yang Anda emban. Itu aja sih. Sekarang dari Bang Oki dong, boleh closing statement-nya apa sih menurut Bang Oki, versi Bang Oki tentang leading the bureaucracy in the new era itu seperti apa menurut Bang Oki? Silakan. Ya, integritas pasti ya. Integritas, terus kolaborasi, komunikasi, adaptif dan terbuka atas perubahan. Kalau tadi Mas Gun mengutip ibunya, saya mengutip Mas saya, Mas Menteri. Aduh, sombong. Saya mengutip pidato Mas Nadiem ketika Hari Sumpah Pemuda tahun 2019. Ini buat kita para pemuda ya. Beliau sebut kawan-kawan, ini saya bacain ya, letter luck ya. Kawan-kawan pemuda, satu-satunya kegagalan adalah kalau kita hanya diam di tempat. Dan satu-satunya kesuksesan adalah kalau kita terus melangkah ke depan. Kita mungkin tersandung-sandung, kita mungkin jatuh, tapi kita tidak akan tiba di tujuan hati kita kalau kita tidak melangkah bersama, kalau kita tidak kolaborasi. Dan satu lagi pesan mungkin ini juga ada di bukunya Founding Fathers kita, Muhammad Hatta ya, tentang pemimpinan itu beliau menyebut Leiden is Leiden. Itu bahasa Belanda, nanti teman-teman bisa cari tersendiri deh artinya. Itu aja, Ria. Gila, keren banget sih kalian, ini luar biasa. Ini diskusi yang inspiratif dan menambah wawasan kita banget lah sore hari ini. Kalau teman-teman semua juga mengutip dari para ahli dan dari menterinya, gue juga boleh ngutip dong, cuy. Kalau kata gitaris John McLaughlin, a new era of workforce transformation is upon us. And it's accelerated by COVID-19. Jadi memang benar banget sih. Perkembangan teknologi, adanya pandemi ini memaksa kita untuk bertumbuh menjadi seorang pemimpin yang sebaik-baiknya lah saat ini. Dan semoga kita semua yang ada di sini bisa menjadi pemimpin muda yang memberikan inspirasi bagi teman-teman sekitarnya, bagi lingkungan kerja kita, dan tentunya memberikan kontribusi yang besar tentunya untuk bangsa dan negara kita. Ya, oke. Dengan telah berakhirnya diskusi kita sore ini, ya berakhir pula ya N-Talks episode 5 dengan topik Leading the Bureaucracy Uncertainty Era yang telah kita lakukan 1 jam ini. Terima kasih sekali lagi aku ucapin ke Kak Winda Katlea, Bang Oki Adrian, dan Mas Gunawan Wicaksono yang telah berkenan hadir pada sore hari ini. Jangan kapok-kapok, nanti kita boleh ya ngundang-ngundang lagi nih di podcast atau di webinar-webinar selanjutnya. Dan buat netizen, negarian di luar sana, Pemimpin.id, Pemimpin Indonesia menyelenggarakan Lead the Fest 2021 yang akan dilaksanakan tanggal 12 hingga 17 Agustus 2021, sebuah festival kepemimpinan pertama dan terbesar di Indonesia. Boleh lihat info selanjutnya di Instagram @pemimpin.indonesia dan @leadthefest. Demikian pesan terakhir dari saya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan menjaga jarak demi kebaikan kita bersama. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya. Sehat semuanya. Bye. Arya, link sertifikatnya tuh katanya tuh mana? Oh iya boleh. Nanti netizen boleh minta sertifikat, nanti silakan DM loh. Snacknya virtual. Snacknya virtual. Oke, bye guys. Bye. Thank you. Makasih semuanya. Yo.